mungkin seperti ini, mungkin dari program PKG seperti ini harus apa. Semakin haus ilmu kan semakin banyak ilmu kita bisa menularkan ke sesama, seperti itu. Terima kasih untuk semuanya teman-teman, semoga kita tetap diberi kesehatan dan lulus bersama nggih teman-teman nggih, saling membantu. Amin, Terima amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya agak sedikit tertarik dengan pernyataannya Kak Andari ya. Jadi memang Ya. Kemendikbud itu sendiri juga, Mendikbudristek memang memiliki banyak program yang memang tujuannya adalah untuk CPD, Continuing Professionalism Development. Nah, salah satunya memang adalah PKG PJOK. Jadi kalau rekan-rekan pengajar atau guru biasanya kan kenal dengan istilah PPG, kemudian setelah PPG ada juga program guru penggerak, setelah guru penggerak kemudian ada program yang sedang kita laksanakan pada pagi hari ini, PKG PJOK. Jadi mungkin nanti Kak Eris dan Kak Reza bisa di akhir bisa menambahkan, tahun lalu memang program ini itu baru sifatnya piloting, kita baru uji coba, karena memang program ini masih cukup fresh, karena kalau kita berbicara CPD itu tadi sendiri, orientasi dari PPG kan memang untuk guru profesionalisme, tapi sifatnya kan umum, seluruh bidang studi ada tuh. Itu pun juga dengan guru penggerak, sedangkan untuk PKG, PJOK itu memang sudah mengkhusus, sudah istilahnya kalau kita visualisasikan dengan pohon itu udah masuk ke cabangnya itu, udah keranting, udah ke bagian itunya, jadi udah mengkhusus ke PJOK, strategi mengajar di PJOK seperti apa, model pembelajaran di PJOK seperti apa, pendekatan di PJOK seperti apa, dan memang menjadi penciri atau ciri khas tersendiri dari program ini, karena program ini untuk PKG itu sendiri itu baru 2 bidang studi, baru PJOK dan bahasa Inggris. Jadi memang Mas Menteri memang baru memfasilitasi pada 2 bidang studi ini. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Baik, saya lanjut ke Kak Hadi. Mana nih Kak Hadi nih? Mohon izin Kak Hadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakak, nama saya Hadi Ausal, saya bertugas di SMA Negeri 110 Jakarta. Untuk program fasil PPKG PJOK ini, mungkin ekspektasi saya setelah kemarin, di tahun kemarin ya, saya jadi peserta di angkatan 1, mungkin saya dapat menyebarkan lagi lebih banyak tentang pemahaman PJOK kepada guru-guru di DKI Jakarta bahkan se-Indonesia. Mungkin itu sih Pak ekspektasi saya. Di pembekalan kali ini saya akan belajar dengan maksimal supaya bisa menyebarkan pemahaman, karena di lapangan sendiri saya sering lihat tugas guru PJOK yang belum maksimal untuk memaksimalkan potensi muridnya, ya, sehingga tujuannya bukan tentang bugar lagi, mungkin sesama guru PJOK tujuannya saling berprestasi mungkin. Jadi gambaran di dalam guru PJOK itu sendiri. Jadi saya di sini ingin mengajak guru-guru PJOK untuk memahami lagi dalam program PJOK ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Hadi. Luar biasa ya. Jadi ekspektasinya bisa pengimbasan yang lebih luas lagi cangkupannya. Jadi memang untuk program ini kan kita kalau saya tidak salah ingat itu kita akan mulai nanti di bulan Juni kepada peserta pendidikan, yang mana targetnya adalah 6.000 GP, 6.000 guru penggerak yang akan kakak sekalian fasilitasi. Setelah 6.000 itu pengimbasannya targetnya lagi adalah 12.000. Jadi memang program ini memang sama seperti metodenya MLM gitu ya sekalian. Jadi semakin gede. Jadi saya rasa kalau ekspektasi dari Kak Hadi seperti itu, mungkin program ini tidak mengecewakan, karena memang orientasinya adalah untuk memasalkan paradigma baru, memasalkan
PKG PJOK itu lebih besar lagi dan lebih menjangkau banyak guru-guru PJOK se-Indonesia. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Baik, saya lanjut lagi ke Kak Haryati. Mohon izin Kak, silakan Kak. Baik, bisa terdengar suara saya? Terdengar dengan jelas Kak. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Haryati dari SMP Negeri 1 Tempel, Sleman, Yogyakarta. Di mana untuk yang di Sleman ini saya baru 2 tahun, saya pindahan dari Kecamatan Gunung Kidul yang sudah beberapa tahun mengajar di sana. Kemudian tujuan saya untuk mengikuti program ini yang jelas adalah untuk belajar dan menimba pengalaman dari kakak-kakak semua. Karena kalau tadi saya perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Kak Alimin, bahwasanya ada beberapa yang sudah menjadi fasil di kegiatan yang kemarin. Kemudian contohnya Kak Andari juga sebagai salah satu guru pamong, sehingga saya keinginan yang pertama kali saya adalah belajar dan menimba pengalaman dari kakak-kakak semua, di mana istilahnya saya dari nol, tidak ada pengalaman apapun, sehingga mudah-mudahan dari kegiatan ini saya dapat mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang sangat bermanfaat, sehingga mohon izin, mohon bimbingan, mohon arahan, dan semoga kita sama-sama bisa melewati program ini dan lulus bersama. Demikian Kak Alimin dan kakak-kakak semua, perkenalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Haryati. Jadi benar ya Kak ya, maksudnya di sini kita memang berproses bersama, belajar bersama, karena pada saatnya nanti status kita sama kok, kita akan sama-sama sebagai fasilitator pada program PKG ini yang ke 6.000 peserta tersebut. Jadi memang dari beberapa calon fasil ini kami pihak tim teknis itu merekrut memang beberapa dari yang peserta tahun lalu. Dan di kelas kita juga ada fasil tahun lalu, seperti Kak Reza itu tahun lalu juga beliau menjadi fasil, dan Kak Erik, bahkan Kak Erik sama-sama kita untuk kemarin juga merevisi modul ya Kak ya. Jadi nanti Kak Erik bisa banyak memberikan juga nasihat, banyak memberikan terkait gambaran seperti apa sih program PKG PJOK itu sendiri. Jadi memang kelas kita ini lebih kepada kita sharing aja, kita akan menghadapi ntar peserta itu seperti apa, gimana cara menghadapi peserta tersebut, gimana kita memfasilitasi, dan kira-kira apa kekurangan kakak-kakak sekalian atau yang menjadi kekhawatiran kakak sekalian, dan kiranya bisa kami bantu mungkin sesuai pengalaman kami tahun lalu sebagai fasil. Mungkin kita akan banyak membicarakan terkait itu. Kira-kira kekhawatirannya misalnya kekhawatiran Kak Haryati itu, saya khawatir nanti pada saat menjadi fasil itu peserta kayak gini. Jadi nanti kita bisa sama-sama sharing ya, mungkin untuk seperti apa pengelolaan kelas dan lain sebagainya. Jadi memang tujuan dari pembekalan calon fasilitator ini itu memang untuk kita bersama-sama bisa saling bahu-membahu dalam komunitas belajar yang mungkin sifatnya sinkronus dan asinkronus dalam grup tersebut, untuk mempersiapkan program kita PKG PJOK tahun 2024 ini bisa sukses. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Saya lanjut ke Kak Ihsanul. Mohon izin Kak Ihsanul Hanif. Silakan. Kayaknya tidak terdengar Kak, atau cuma saya yang tidak terdengar ya? Tidak terdengar. Iya. Coba Kak lagi Kak, tes lagi Kak. Masih ini ya kayaknya ya. Coba Kakak, sekarang udah terdengar belum? Udah. Oh, Mantap Kak. headsetnya tadi. Oh, iya. Saya ulangi lagi ya Kak. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Hanif Adi Prasetya, tapi mungkin kakak-kakak bisa panggil saya Hanif.
Saya sekarang bertugas di SD Negeri 2 Jungsemi, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nah, untuk kenapa saya mengikuti kegiatan ini, tujuan saya adalah yang pertama adalah saya ingin seperti yang lain, mendapatkan ilmu yang baru, mengetahui hal-hal yang baru. Juga selain itu, saya juga ekspektasi saya mendapatkan teman-teman atau rekan-rekan dari fasilitator yang lain yang sudah berpengalaman dan yang sudah berpengalaman, yang saya harapannya adalah nanti saya bisa sama-sama belajar dan saya bisa mendapatkan beberapa mungkin wejangan-wejangan dari kakak-kakak yang lebih senior. Karena sebelumnya saya juga mungkin hampir sama ketika pendaftaran, saya sama sekali tidak tahu apa itu kegiatan di PKG sebagai fasilitator itu seperti apa. Saya berpengalaman sebelumnya, karena fasilitator ini kan tugasnya nanti ke rekan-rekan yang sejawat atau mungkin yang lebih senior. Nah, untuk itu saya justru malah merasa tertantang karena saya mungkin ini hal yang baru untuk saya, jadi saya semangat belajar. Karena sejauh ini kan hanya belajar tentang pedagogi. Mungkin saya dengan mengikuti kegiatan ini dapat mengasah kemampuan saya di andragogi. Jadi mohon dukungannya kakak-kakak semuanya, Kak Alimin dan kakak-kakak semuanya yang mungkin lebih senior daripada saya, mohon bantuannya untuk ke depan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Kak Hanif, itu juga yang saya alami tahun lalu Kak. Sebagai fasil paling bontot, yang paling junior juga khawatirannya sama Kak. Waduh, ini ngadepin senior-senior ini gimana, tapi di fakta lapangannya nggak gitu kok Kak. Ternyata tapi saya justru seneng gitu Kak kalau banyak senior-senior gini Kak. Iya. Teman-teman ini kok, teman-teman guru-guru PJOK dan beberapa akademisi, dosen-dosen di bidang keolahragaan itu saling support satu sama lain. Memang kita karena dari background yang sama, jadi memang sifatnya itu lebih kepada sharing aja Kak. Jadi memang makanya statusnya kan bukan sebagai narasumber ya Kak ya, tapi sebagai fasilitator. Karena kita itu memang belajar bersama, sharing bersama untuk ya kedepannya ini PJOK ini arahnya mau seperti apa dan kan dibawa ke arah yang kayak gimana. Jadi memang sudah tepat Hanif, tidak perlu menjadi kekhawatiran yang berlebih. Kita di sini akan sama-sama berproses dan akan tumbuh bersama. Kira-kira seperti itu ya Kak Hanif ya. Oke, saya lanjut ke Kak Iqbal Gentar Alam. Mohon izin ini Kak Iqbal. Kak Iqbal ini dosen ini ya, akademisi ya. Iqbal, silakan ya, Kak Iqbal. Betul Kak Alimin. Ya, assalamualaikum, selamat pagi kakak-kakak semua. Pagi Kak. Ini saya mohon maaf sebelumnya ya, saya sambil mengantar anak saya kursus mewarnai. Kebetulan ini pakai tethering HP, tapi sinyalnya loop. Ini tadi sempat keluar saya tadi ke kick out. Mudah-mudahan berikutnya nggak ke kick out lagi. Ya, nama saya Iqbal Gentar Alam, tapi kakak-kakak bisa memanggil saya Iqbal. Seperti kata Kak Alimin tadi, saya di EPOK UPI Bandung. Ya, kenapa saya juga ikutan menjadi fasilitator? Ya, pertama kalau saya bergaul dengan yang muda-muda kayak Kak Hanif kan saya ikutan muda itu kan ya. Jadi biar awet muda pertama. Yang berikutnya ya memang kalau di kelas kan kita bicara banyak sama calon-calon guru, tetapi kadang-kadang apa yang kita sampaikan ya pengen juga ikut turun ke lapangan gitu ya Kak. Walaupun di PPG juga saya juga berperan juga sebagai dosen PPG gitu. Tetapi ya betul kata Kak Alimin tadi, dulu waktu awal-awal guru penggerak saya sempat iri. Waduh, ini guru-guru mapel gitu ya, bahasa Inggris, IPA, yang lain-lain itu kok ada programnya semua gitu. Nah, waktu tahun lalu lihat, ternyata PJOK juga bukan anak tiri ternyata. PJOK juga masih anak kandungnya dari Kemendikbud. Alhamdulillah. Seperti itu mungkin Kak Alimin. Terima kasih. Siap Kak. Jadi sebagai info Kak, saya dan Kak Erik sama alma mater Kak, dari UPI juga kami. Kami pasca juga di UPI Kak. Oh iya,
Salam kenal Kak Alimin. Kak Agus, Kak Erik juga ya, Kak ya, Agus. Kak Erik itu Oh, alhamdulillah. alma mater UPI juga itu Kak Erik tuh. Iya, alhamdulillah berarti UPI masih mewarnai PJOK ya, dunia PJOK di Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa terus mewarnai dunia PJOK di Indonesia. Bener kan? Jadi kayaknya putarnya ke situ-situ aja kayaknya. Ininya circle kita nih. Baik Kak, terima kasih Kak Iqbal. Saya lanjut ke Kak Irin. Mohon izin ini Kak Irin. Silakan Kak. Ya, baik. Sudah terdengar, Kak? Terdengar dengan jelas Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, izinkan saya perkenalan dulu. Nama saya Irin Hermawan dari Jakarta, dinas di SMP Negeri 75 Jakarta. Saya tentunya sama dengan kakak-kakak yang lain, senang sekali gitu ya bisa keterima atau lulus di tahap seleksi yang ini. Sebelumnya memang saya sama kayak Kak Hadi sebagai peserta di PKG sebelumnya yang angkatan 1, kemudian mencoba mengikuti seleksi fasil dan alhamdulillah sampai tahap ini. Intinya saya ingin mencari pengalaman, mencari ilmu-ilmu baru, dan seperti tadi Kak Alimin sampaikan, mungkin pengimbasan ke hal yang lebih khusus ya, demi tujuannya sama, yaitu kepada murid ya, kepada murid yang sama-sama kita tahu semua sekarang berpusat kepada siswa. Nah, tapi kan kita harus mengupgrade upgrade diri. Jadi saya mohon juga sharing berbagai pengalaman dari Kak Alimin, tadi Kak Erik yang sudah sebelumnya, Kak Reza, terus Pak dosen Iqbal, dan teman-teman yang lain. Kita sama-sama berjuang untuk siswa-siswi kita. Terima kasih, itu aja Kak Alimin. Luar biasa nih Kak Irin. Ini Kak, saya penasaran nih gimana ininya kemarin pada saat tahun lalu, kesannya gimana setelah mengikuti program PKG ini, supaya mungkin kakak sekalian yang masih ngawang-ngawang terkait program ini, Kak Irin bisa sedikit memberikan apa ya, gambaran gitu, gambaran tahun lalu itu program ini seperti apa, silakan. Oke, baik. Untuk gambaran yang tahun lalu lebih apa ya namanya ya, saya lebih mengena ketika yang luring tuh Kak. Jadi ketika yang luring kan tadinya yang tidak cuma tatap muka ya, daring, terus ketika luring di satu tempat, wah kita jadi kayak keluarga. Jadi sharing ilmunya malah jadi tambah kerasa gitu Kak. Ketika yang luring itu ditambah ketika luring itu ada metode SEM ya, Sport Education Model. Di situ itu merupakan kalau menurut saya yang sangat berkesan. Jadi murid itu tidak hanya dituntut bugar, dituntut menguasai keterampilan, tapi bagaimana siswa kita itu bisa memanajemen sebuah pertandingan dari mulai hard track kecil, misalkan menentukan musim sampai ke selesainya acara, bahkan menjadi penonton pun atau supporter pun harus mempunyai sesuatu yang positif gitu Kak. Jadi sangat berkesan sekali Kak, kalau menurut saya ilmu-ilmunya sangat baru dan membantu saya ketika di sekolah, terutama kita bisa sharing juga ke MGMP di tempat kita dinas atau ke teman-teman sejawat kita Kak. Seperti itu Kak. Luar biasa. Terima kasih nih Kak Irin atas narasinya terkait PKG PJOK. Sama-sama. Saya mungkin lanjut ke Kak Meisak nih. Mohon izin Kak, silakan Kak. Selamat siang kakak-kakak semua. Suara saya kedengar jelas ya? Jelas Kak, jelas. Oke. Perkenalkan kakak-kakak, nama saya Meisak Nur Anugrah.
saya bertugas di SMA swasta Makedonia di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Mungkin saya satu-satunya nih dari Kalimantan ya. Jadi memang tujuan awal saya pengen ikut kegiatan fasilitator ini ya, dan diterima. Saya bersyukur bisa diterima. Kemudian memang saya pengen belajar banyak hal karena saya lihat kurikulum yang baru, kemudian cara pendekatan juga baru, paradigma baru gitu ya. Dan sebagai guru PJOK pun mau nggak mau kita mesti upgrade diri juga gitu untuk bisa bisa memfasilitasi anak-anak juga dalam belajar. Saya pikir tadi saya sudah sebagian besar sudah memperkenalkan diri. Saya lihat banyak orang hebat, jadi saya pengen belajar banyak dari kakak-kakak semua. Semoga ada hal-hal baru yang bisa kita sama-sama dapatkan sehingga ke depan kita juga bisa terus menjalankan tugas masing-masing itu, terutama bisa membekali anak-anak kita ya untuk mendapatkan pembelajaran yang benar-benar layak mereka dapatkan di zaman yang sudah semakin maju ini. Saya pikir itu Kak dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak. Saya lanjut saja karena kita nggak punya banyak waktu. Silakan nih Kak Reza, fasil kita. Mohon izin Kak. Terima kasih Kak Alimin waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, perkenalkan nama saya Reza Iko Ivanto. Oke, kakak-kakak bisa panggil dengan Reza. Saya dari SDN Blonggong, Kecamatan Balirjo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, kakak-kakak. Ya. Nah, benar yang dikatakan Kak Alimin, tahun lalu saya juga salah satu kebetulan fasilitator piloting. Nah, tapi memang di sini saya juga akan terus menggali ilmu dari senior-senior saya, Kak Alimin, Kak Erik, dan kakak lainnya. Tentunya saya yakin pengalaman kakak lebih banyak daripada saya, dan apa yang kakak khawatirkan mungkin itu tidak akan mungkin nanti kalau peserta begini tidak, karena kakak juga tahu bagaimana kekeluargaan di PJOK itu gimana. Kita akan saling bersatu itu yang membedakan PJOK dengan yang lainnya, itu tidak akan terjadi, jadi tenang saja. Jadi itu saja mungkin dari saya, Kak Alimin. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dr. Erik. Terima kasih. Siap Kak. Luar biasa ini Kak Reza. Saya simpan terakhir namanya. Jadi bagian terbaik itu selalu simpan terakhir ya sekalian ya. Meskipun kalau secara alfabetis harusnya kalau huruf E agak di depan nih. Silakan Kak. Diperkenalkan diri dan berikan mungkin sedikit nasihat untuk kami semua Kak. Silakan. Baik, Kak Alimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Kak Alimin Hamzah selaku fasil pemandu kelas 10. Kemudian salam juga untuk Kak Rana, admin dari kelas 10 ini. Izin menambahkan yang disampaikan kakak-kakak semua, termasuk Kak Alimin, juga Kak Reza selaku fasil senior kami. Saya juga termasuk yang muda, mungkin sama seumuran dengan Kak Alimin, justru malah Kak Reza sini yang senior ya. Tadi menyimak dari paparan Kak Rahma, kemudian berkaitan dengan konten modul, kemudian paparan dari Kak Edo berkaitan dengan teknis, remote, langkah fasilitasi. Tadi disampaikan Kak Alimin, meskipun sebelumnya saya ditugaskan mereview modul, namun itu hanya satu modul saja. Nah, melihat tadi yang penyampaian oleh Kak Rahma, Kak Edo, itu dari yang saya tangkap pribadi, itu sekilas akan ada hal-hal baru dari perbaikan angkatan 1. Nah, ini tentu harapannya menjawab harapan saya, itu bisa upgrade ilmu di memfasilitasi di tahun 2024 ini, termasuk juga
teknisnya juga ada hal yang baru juga. Dan di sini ternyata ada alumni nih di sini. Kalau tidak salah tadi Kak Hadi, mohon maaf kalau misalkan saya salah menyebut, dan juga ada Kak Hermawan, itu peserta angkatan 1 nih. Nah, ini saya kira akan lebih bisa jadi lebih dibanding kami Fasil. Sebenarnya kalau Fasil itu kalau yang di tahun kemarin itu terkotak. Jadi ada di sini tadi disampaikan ada modul 1, 2, 3. Nah, saya ditugasi, mungkin saya dan kami dan teman-teman ada sebagian yang ditugasi di modul 1, kemudian ada kakak-kakak yang ditugasi di modul 2 Fasil B seperti Kak Alimin dan kakak yang lain, kemudian ada yang ditugasi di modul 3 begitu. Jadi terpisah. Nah, untuk yang sekarang ini ada kemungkinan kakak semua memfasilitasi semua modul, dan bagi saya pribadi ini juga menjadi tantangan, dan harapannya tentu selain ya pastinya upgrade ilmu yang tadinya di tahun 2023 kami khususnya yang Fasil modul 1 itu upgrade ilmu, dapat ilmu di modul 2 dan 3 begitu. Nah, ini juga seperti dengan Kak Riza ya, yang Fasil A mungkin sama dengan saya begitu Kak Riza. Ini juga upgrade ilmu juga ya Kak ya. Kita belajar, jadi bukan berarti kami yang Fasil sebelumnya itu lebih baik, bukan berarti seperti itu. Bisa jadi malah yang alumni peserta PPKG PJOK karena sudah belajar full. Beliau-beliau ini seperti Kak Hadi, Kak Hermawan belajar full, bisa jadi malah secara keilmuan beliau-beliau ini yang lebih dibandingkan kami. Tapi tapi di sini kita saling belajar saja, di sini saling belajar, saling mengisi, kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan tim di kelas 10 ini, keluarga kelas 10 bisa lulus semua. Begitu. Dan ini ada salam tadi untuk Kak Haryati, tadi saya memberikan notis dari Jogja ya. Saya juga dari Jogja. Untuk domisili saya Jogja, untuk afiliasinya saya dari UMNU Kebumen. Nama saya Erik Burhain, saya dari Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Mungkin bisa dipanggil Kak Erik begitu. Oke, dari saya seperti itu. Apabila ada salah-salah penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar ya kakak sekalian ya, pada tahun lalu itu Fasil itu terkotak-kotakan oleh modul. Jadi ada yang fokus Fasil, yang fokus modul 1, ada yang fokus modul 2. Jadi memang kalau secara lengkapnya ya memang peserta itu jujur malah mendapat versi lengkap dari modul pertama sampai modul terakhir gitu. Jadi nanti intinya kita di sini belajar bersama, tumbuh bersama. Aduh, saya lihat sudah lewat nih. Mungkin kita bisa menjawab sedikit ya pertanyaan tadi yang sempat dibahasakan oleh Kak Edo. Jadi kita punya 2 pertanyaan nih, 2 pertanyaan nanti terkait strategi. Apa strategi belajar yang dapat diterapkan agar calon fasilitator mampu memahami konsep kunci modul dan menjalankan tugas asinkron yang diberikan secara berkualitas? Mungkin kakak sekalian satu orang mungkin bisa, ada yang mau menjawab terkait pertanyaan ini kakak sekalian? Kalau tidak ada, sistem tunjuk. Kita pakai wheel of name nih kalau nggak ada yang mau sukarela nih. Gimana kakak sekalian? Izin Kak Alimin. Silakan Kak Erik. Terkait dengan strategi belajar, mungkin salah satunya adalah tadi yang diberikan notis oleh Kak Edo berkaitan dengan merefleksikan pengalaman. Jadi ini nanti untuk pembelajaran ini kita berdiskusi, kita menemukan pengalaman, nah kita saling merefleksikan pengalaman tersebut untuk mendapatkan misalkan nanti kaitannya strategi pembelajaran.
siswa misalkan materinya seperti itu, nah kita dapat bagaimana yang efektifnya seperti apa. Mungkin seperti itu Kak, ini bisa ditambahkan oleh kakak-kakak yang lain. Baik, Pengantar saja, pengawal. terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua Kak sekalian, karena kita terpentok dengan waktu soalnya ini. Tuh, yang lain kayaknya udah di breakout room ya. Pertanyaan kedua Kak sekalian, bisa sekalian lihat di layar, apa kesepakatan kelompok yang bisa dibangun agar semua anggota dapat saling belajar. Jadi kita bisa saling ini dalam komunitas belajar kita, khususnya mungkin di WA group ya sekalian ya. Kemudian berbagai praktik bagi dan mendukung dalam proses pembelajaran. Mungkin ada yang mau ini Kakak sekalian? Udah? Baik, kayaknya tidak ada ya. Kalau gitu kita will of name aja kalau gitu. Karena tadi Kak Erik udah, itu kita move. Nah, kita lihat kayaknya siapa yang Kak Iqbal. Mohon izin ini Kak. Kak Iqbal. Saya izin sambil nyetir ya. Jadi Siap, mungkin Kak. tidak bisa melihat langsung, maaf ini kebetulan mau pindah tempat kursus anak. Jadi kalau menurut saya kita saling sharing aja untuk supaya kita bisa saling belajar. Artinya mungkin kita bisa atur misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa kita belajar modul yang berapa. Kemudian kita sharing di WAG. Artinya mungkin misalnya saya sudah membaca, sudah mempelajari, saya akan sharing apa pemahaman saya gitu ya. Nah nanti mungkin ada juga misalnya Kak Haryati misalnya sudah membaca juga, kemudian merasa kok saya tidak seperti itu pemahamannya, terus didiskusi bersama gitu. Mungkin seperti itu Kak Alimin. Siap Kak, wah dicatat Kak ya semua. Terima kasih Kak. Saya mungkin kalau ini kita masih ada waktu sekitar 2 menit, bisa lanjut lagi. Mungkin 1 orang lagi ya. 1 orang lagi. Apa nih? Nah, Kak Hadi. Mantap. Mohon izin ini Kak Hadi. Gimana nih Kak Hadi? Pertanyaan nomor 2 Kak. Terkait apa kesempatan kelompok yang bisa dibangun agar semua anggota dapat saling belajar nih. Silakan Kak. Mungkin sama kayak Pak Iqbal ya Pak. Pertama kita saling sharing tentang pengalaman yang ada. Terus kemudian mengirimnya ke grup refleksi yang sudah kita dapat dari yang sudah kita baca atau tugas asinkronus. Dan terakhir kita menge-share hasil pemahaman kita di situ di grup WhatsApp. Cukup Kak? Wah, Kak Taufik, mohon maaf keputus Kak Taufik. Kayaknya banyak yang kepotong ya. Iya, Pak. Ini harus diselesaikan di grup masing-masing kayaknya. Recording in progress. Ya, baru asik-asiknya Kak Edo. Siapa ini? Ditarik Kak Edo. Kak Edo ini emang Kak Edo lagi seru loh Kak Edo ini tadi. Kak Edo dulu ini. Mohon maaf. Ini sengaja biar lanjut di WAG. Kalau nanti selesai di WAG-nya di desa. Oke banget nih idenya Mas Edo. Tapi putus di tengah jalan itu enggak. Itu self defense mechanism itu Kak Edo. Saya sempat titip ke Ari juga. Baik kakak-kakak. Lagi nyaman-nyamannya terus. Yang masih ini saya mute dulu, izin kakak-kakak. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah baru panas kayaknya ya, baru mulai diskusi, baru mulai akrab kok dipaksa keluar gitu ya. Karena kami mau konsisten dengan jam kakak-kakak. Kalau molor biar dikit gitu ya, karena tadi di awal sudah ya kita optimalkan sampai jam 11 karena ini tapi tujuan utamanya biar nanti diskusi ramenya itu disepakati di grup masing-masing. Gitu. Tadi sempat
tadi saya sempat ke kelasnya, beberapa kelas gitu ya, di kelasnya Kak Agus Mahendra, kelas 8 ya Kak Agus Mahendra. Itu tadi sempat belum sepakat nih. Tadi ada gimana kalau misalnya kita bagi satu hari satu modul sampai tanggal 19 gitu. Terus ketika lihat, oh pas 13 hari ini kalau sampai tanggal 19. Jadi sehari satu modul termasuk hari lebaran gitu. Tapi tadi juga sempat ada ide juga nih di kelasnya Kak Agus. Gimana kalau misalnya dibagi kelompok, satu kelompok misalnya mempelajari 3-4 modul gitu. Nah, tapi itu belum selesai. Nggak tahu tuh tadi kesepakatannya gimana, terus saya pindah. Nah, saya pengen mendengar nih kakak-kakak. Mungkin beberapa aja gitu ya, 2 atau 3 orang dari kakak-kakak. Tadi apa sih yang sudah sempat didiskusikan dan